nanti melakukan kegiatan pembelajaran berkelas. Maka Bu Sulis nanti lebih siap, lebih percaya diri, dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid mereka. Itu ya Bu Sulis ya. Terus di praobservasinya ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Sulis. Yang pertama itu tentang tujuan ini. Kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apa Bu Sulis yang akan saya observasi nanti? Tujuan pembelajaran ini bila kebetulan kalau mata pelajaran yang akan saya praktekkan nanti itu adalah IPA. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu memahami bahwa ketersediaan sumber energi itu terbatas dan pentingnya energi terbatas. Jadi anak-anak itu nanti dapat memahami energi alternatif yang sudah ada seperti itu. Jadi intinya itu tentang siswa bisa memahami butuhnya energi terbatas atau energi alternatif. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang Bu Sulis nanti capai? Oke. Jadi untuk area pengembangannya yang ingin dicapai nanti, saya inginkan adalah anak-anak itu mengetahui macam-macam energi alternatif itu apa saja. Kemudian anak-anak itu mampu atau terampil dalam mengembangkan energi alternatif secara sederhana, karena nanti salah satu contohnya adalah bisa memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita. Jadi contohnya kalau di sekitar kita kan ada angin, ada matahari seperti itu. Kemudian harapannya di akan datang itu di era selanjutnya anak-anak mungkin nanti setelah dewasa kita dapat memberikan motivasi bahwa mungkin anak-anak nanti bisa menemukan energi alternatif yang bisa mengurangi penggunaan energi fosil seperti itu. Ya, jadi nanti area yang dikembangkan nanti ketika observasi nanti ya, berarti anak-anak itu terampil mengembangkan energi alternatif ya. Intinya itu bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang menarik adalah berhubungan dengan harapan nanti ke depan di masa depan terhadap itu bagaimana anak-anak itu bisa menemukan energi alternatif yang bisa menggantikan energi fosil yang itu ya. Yes, ya. Saya ingin mendengar Bu Sulis bagaimana strategi yang dipersiapkan Bu Sulis, misalnya model pembelajarannya bagaimana, media pembelajaran yang diberikan apa. Model pembelajarannya yaitu involving dan learning ya. Sebenarnya kemarin saya itu karena kemarin kan saya mengikuti pembelajaran itu ya, pembelajaran digital itu pembelajaran. Sebenarnya saya mau memakai session protection, tapi ternyata kemarin saya sebelum saya praktek di sini sudah saya lakukan di kelas itu tidak kondusif. Jadi kayaknya misal anak-anak memanfaatkan PID dulu misal, jadi anak kayaknya belum selesai artinya sudah habis, sehingga tadi saya sudah menyiapkan beberapa Chromebook yang ada di sekolah, memanfaatkan juga Chromebook yang ada, dan nanti salah satunya adalah itu sebagai digitalnya untuk sumber belajar anak-anak bisa mengeksplor pengetahuan mengenai energi alternatif. Selain itu juga ada buku paket yang ada di sekolah, itu juga ada. Jadi seperti itu yang sudah saya persiapkan. Dan juga menyiapkan RTP-nya itu menyesuaikan dengan kode pembelajarannya dan juga media pembelajaran. Ya, bagus sekali ya Bu Sulis ya, nanti itu banyak sekali ini yang dimanfaatkan. Tapi ya digitalnya pakai Chromebook, gitu ya, nanti juga anak-anak paling tidak ada explore tadi ya nantinya ya seperti itu. Nah, nanti saya di kelas berapa Bu Sulis? Di kelas 6. Di kelas 6 ya. Jadi habis ini saya akan observasi di kelas, saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas nanti, dan setelah observasi nanti kita kembali lagi untuk melakukan pasca observasi sebagai refleksi tidak lanjut ya dari pembelajaran yang sudah dilakukan sama Bu Sulis. Terakhir Bu Sulis, dari percakapan kita ini apa yang Bu Sulis dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu dimana pembelajaran yang akan kita lakukan nanti itu bisa kita persiapkan apa saja, bisa lebih matang seperti itu, bisa lebih siap lagi gitu, kayak media-medianya anak-anak. Cukup menarik ini Bu Sulis ya. Terima kasih waktunya di pra observasi ini. Di sini kita akan observasi di kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kiranya anak-anak sudah bisa mengembangkan energi terbarukan dengan memakai bahan yang ada di sekitar kita. Jadi sudah anak-anak sudah bisa membuat kincir angin. Tadi juga sudah memanfaatkan Chromebook sebagai sumber belajar, dan juga tadi sudah memanfaatkan ruang murid. Tadi Kak lihat itu sangat bagus ya, karena memang di ruang murid itu banyak sekali yang tampilan kuisnya sudah sangat bagus. Dan yang terakhir tadi Bu Sulis juga sudah melaksanakan kuis interaktif berbasis digital. Jadi sekarang itu kan sudah era digital, membuat menarik anak itu ya digital. Jadi anak-anak tidak ada yang ngantuk, sudah sangat bagus sekali. Ini Bu Sulis di pasca observasi ini ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, coba Bu Sulis ceritakan kembali area pengembangan yang sudah dikembangkan di observasi tadi, kegiatan pembelajaran tadi. Area pengembangan yang sudah saya lakukan dalam observasi yaitu anak sudah dapat dengan zaman itu anak-anak sudah dapat memberikan macam-macam energi alternatif, dan juga dapat memberikan energi alternatif yang ada di sekitar kita. Kemudian anak-anak juga langsung tadi membuat kincir angin, salah satu contoh konkret dalam memanfaatkan energi angin yang ada di sekitar kita. Kemudian tadi saya juga sudah menyampaikan harapan saya di semester akan datang setelah anak-anak mempunyai kelas dewasa, anak bisa mengembangkan energi itu sebagai sumber energi, sehingga anak-anak dan juga mungkin nanti generasi selanjutnya tidak hanya pada energi fosil, bergantung pada energi fosil. Yang menarik tadi adalah dari semua area pengembangan yang sudah dikembangkan adalah yang terakhir adalah gimana Bu Sulis bisa mengkomunikasikan harapan masa depan, terutama nanti anak-anak, bagaimana anak-anak nanti bisa mengembangkan yang baru lagi, penemuan yang baru lagi, sehingga tidak hanya tergantung pada energi fosil. Ya, dari area pengembangan yang sudah Bu Sulis lakukan tadi, apakah ada kesulitan atau ada kendala? Mungkin waktu siswanya bagaimana atau seperti apa? Tentu selama pembelajaran selalu saja ada kendala, meskipun kita itu sudah mempersiapkan secara matang, tetapi ada kendala-kendalanya. Yaitu salah satunya diantaranya tadi mungkin waktu, karena mungkin ada yang sudah selesai, ada yang belum. Jadi ada anak-anak mungkin yang sudah selesai mungkin main sendiri seperti itu. Kemudian HP, karena kan memang pada kuis interaktif kan anak-anak memang saya himbau membawa HP dan bagian link tersebut, dan setelah tugas itu selesai anak-anak itu bermain sendiri. Jadi kendalanya itu yang pertama waktu, mungkin pemahaman anak-anak tidak sama, jadi ada yang bisa, ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi sehingga yang sudah ini nggak fokus bermain sendiri, terus satu tadi gadget juga seperti itu, yang sudah akhirnya bermain sendiri dengan gadgetnya. Itu ya. Kenapa itu kok bisa terjadi? Ya mungkin saya kurang memperhatikan yang lainnya, mungkin saya fokus yang belum selesai. Saya ada, jadi mungkin nanti kedepannya setelah selesai mungkin saya lebih bisa memberikan instruksi yang lebih lain begitu ya. Jadi kan kendalanya karena hanya fokus ke murid yang belum selesai, sehingga murid yang selesai ini mau ngapain kan dia nggak tahu. Jadi lah ini tindak lanjutnya seperti apa nanti dari kendala-kendala tadi itu. Ya mungkin nanti saya bisa komunikasi dengan ini bagaimana masalah yang saya sebut ini yang elaborasi. Berarti tadi kan fokusnya karena ada anak yang sudah selesai, jadi anak main sendiri. Mungkin barangkali bisa dikasih alternatif lain, anak ada soal lagi atau apa ya, nanti mungkin Bu
Sulis bisa berkolaborasi Oke. dengan teman-teman bagaimana Oke. sebenarnya seperti Oke. itu ya. Baik, kira-kira kapan ini Bu Sulis rencana tindak lanjutnya? Segera ya. Ya, segera ya. Jadi nanti saya tunggu berikutnya, baik-baiknya berikutnya. Harapan saya nanti apa yang sudah Sulis rencanakan ini dapat terrealisasi dengan baik. Intinya adalah kedepannya bisa memberikan pembelajaran